Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur bahwa kami menjadi Katolik, dibaptis dengan karunia yang begitu melimpah dan begitu luas. Bentuk kami menyadari makna dari baptisan kami, tapi juga menyadari lebih dalam bahwa karunia ini harus dikembangkan semaksimal mungkin, sedalam mungkin, sehingga kami mengerti apa arti keselamatan itu bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Baptisan Tuhan Yesus adalah baptisan pertobatan. Tapi tidak berarti bahwa Yesus berdosa. Yesus solider dengan orang-orang pada zamannya. Yesus mau merendahkan diri, seolah-olah dia memiliki dosa. Dan itulah bentuk inkarnasi, makna inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Tuhan sama seperti manusia, meski dia tanpa dosa. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika Allah menjadi manusia dan dibaptis oleh Yohanes, ada satu kalimat, ada satu kata-kata dari Roh Kudus, Roh Tuhan yang terbuka langit. Inilah anakku yang kucintai, kepadanya aku berkenan. Pewahyuan inilah yang menjadi inti dan nilai dari permandian. Yesus adalah anak Allah, dan kita juga adalah anak Allah. Jadi ketika kita dibaptis, sekali lagi penyelamatan terjadi. Ketika kita dibaptis dengan cara yang sangat sederhana, mengucurkan air ke atas dahi, dan imam mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sangat simpel, tetapi itu memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Apa makna yang sangat dalam yang kita terima ketika kita dibaptis? Entah kita dibaptis pada waktu bayi, entah kita dibaptis pada waktu dewasa. Maknanya adalah bahwa kita pertama-tama menjadi anak Allah. Dan ini penting bagi kita sebagai anak Allah. Kita bukan hanya sebagai yang diciptakan, entah binatang, entah apa saja. Tapi kita sebagai anak putra Allah. Ya. Sebagai anak dan putra Allah, sebagai masterpiece dari karya penciptaan dan penyelamatan manusia. Kedua, kita mendapat karunia Roh Kudus. Roh itulah yang menyingkirkan, membuang, menghancurkan kuasa kegelapan. Kuasa dosa manusia pertama dihancurkan. Roh Kudus. Ya. Roh Allah Bapa, Allah Putra yang diberikan kepada kita. Dia adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Yang ketiga, kita dimasukkan dalam suatu komunitas, ya, yang dimasukkan dalam gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, yang apostolik. Kita bukan hanya diselamatkan sendirian, tapi bersama-sama dengan yang lain. Yang tiga, yang keempat, saudaraku terkasih dalam Kristus, kita dipanggil kepada kekudusan. Ya, kita dipanggil kepada keselamatan. Jadi kita tidak hanya diberikan tatap penciptaan, tetapi tatap penebusan, tatap penyelamatan. Ya. Jadi kita anak Allah, kita diberikan oleh Roh Kudus,
kita masuk dalam gereja kudus, kita dihapus segala dosa-dosa kita. Ya. Dan itulah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita lewat baptisan. Ya, kita masuk dalam komunitas persekutuan para kudus, persekutuan para orang berdosa juga, ya, persekutuan orang-orang yang mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Maka baptisan bukanlah sekali lagi saya katakan, bukanlah sesuatu yang setelah itu selesai, tidak. Tapi ini merupakan benih. Ya, benih yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembangkan, untuk kita tumbuhkan, untuk kita perdalam. Ya. Dan itulah tanggung jawab kita bersama. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat. Sekali lagi, kita tidak hanya diciptakan, tetapi diberi karunia yang jauh lebih besar, supaya keputraan kita, keanakan kita, supaya Tuhan yang menciptakan kita itu, yang menyelamatkan kita juga. Ya. Dan inilah saudaraku tanggung jawab Anda, tanggung jawab kita semua, untuk menumbuhkan, untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam. Ya. Maka kita harus belajar. Maka kita harus terus-menerus mencari makna kehidupan. Kita dipanggil kepada kekudusan. Kita dipanggil kepada rahmat yang melimpah. Ya. Maka tanggung jawab kita lah sekarang setiap dari kita untuk tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya menerima begitu saja, tetapi sungguh-sungguh mencari, menemukan, memperdalam, menghayati keputraan kita sebagaimana kata-kata Allah, kata-kata Roh Kudus, inilah anakku yang kucintai, kepadanya aku berkenan. Jadi baptisan Yesus itu adalah baptisan di mana kita mau meniru, meneladan, menghayati keputraan Yesus. Ya, sebagaimana Bapa mencintai putra, sebagaimana Bapa mencintai Yesus, demikian pun Bapa mencintai kita. Dan dia mencari kita. Ya, dia mencari kita supaya kita sungguh-sungguh ya, menghayati keputraan dalam jatuh dan bangun. Di mana Yesus menjadi fokus kita. Kita menjadi alter Kristus. Kita menjadi Kristus yang lain. Kita dipanggil untuk seperti Kristus. Dan inilah tanggung jawab yang tidak mudah. Yang harus kita jalankan, yang harus kita cari, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita perdalam lagi. Ya. Jadi saudaraku, ketika Anda dibaptis, tidak hanya Anda cukup selesai selamat, tidak. Ada banyak orang yang kemudian menyangkal baptisan itu. Ya, melepaskan baptisan itu, bahkan lebih daripada itu meniadakan, ya, menyangkal, menolak lagi tawaran cinta itu. Meskipun kita tahu sakramen baptis bersifat meterai, takkan hilang. Yesus ada di dalam. Ya. Rahmat Roh Kudus ada di dalam. Tetapi tidak berfungsi lagi karena sudah disangkal. Ya, Yesus yang disangkal itu. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, di masa pandemi ini kita dipanggil, Anda dipanggil untuk semakin menghayati. Dan ketika kita mengalami krisis-krisis dan ketika kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, itu adalah tantangan, itu adalah godaan supaya semakin dalam. Dan kita bergaul dengan komunitas. Kalau tidak tahu, tanyalah komunitas. Entah itu di mana kita berada, lingkungan, tanya kepada pastor, kepada suster, kepada awam yang sungguh mumpuni untuk menjawab segala hal-hal yang tidak berkenan di hati kita, atau hal-hal yang tidak pas dengan pengertian pemahaman kita. Jadi saudara, ketika Anda tidak tahu, bertanyalah, ya, supaya Anda mengerti dan memahami. Ketika Anda tidak tahu, belajarlah terus-menerus. Ada banyak YouTube yang bisa Anda dengarkan
untuk memahami kekatolikan itu sebagai suatu anugerah, sebagai suatu pintu untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi, ketika kita menjadi Katolik dibaptis, kita diajak untuk memasuki pintu kerajaan Allah itu. Dan di sanalah Anda, kita semua menemukan jalan yang terbaik di dalam gereja Katolik. Semoga tantangan ini di dalam gereja kita, di dalam hidup kita, memperkuat kita untuk mencari, menemukan jalan yang terbaik dalam pemahaman, dalam pengertian di dalam gereja Katolik. Semoga Anda yakin dan tetap percaya kepada Kristus di dalam gereja Katolik. Tuhan memberkati Anda semua. Dan Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.